Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Lewi Damar yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar bersama ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca sama-sama doanya ya. Selanjutnya, Bapak ingin mengetahui siapa saja kelas 7 yang mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk itu, silahkan absen nama kalian di kolom komentar video ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang menelusuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bisa dilihat pada peta konsep berikut ini. Ini adalah materi yang akan kita bahas. Namun, pada kali ini kita akan membahas mengenai merekonstruksi pembentukan BPU PKI. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita yang hendak ingin dicapai. Pada materi pelajaran hari ini, Anda akan dibawa ke dalam suasana di mana bangsa Indonesia belum bernegara. Mengapa? Karena pembahasan yang akan disajikan berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Oleh karena itu, simaklah materi berikut ini dengan teliti dan seksama supaya Anda dapat mengetahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tahun 45 dan salah satu lembaga yang berperan penting pada waktu itu adalah BPU PKI. Muhammad Hatta dalam bukunya menuliskan bahwa pada permulaan September tahun 1944 tersiar ucapan Perdana Menteri Jepang, yaitu Kaiso. Indonesia akan dimerdekakan kelak di kemudian hari. Ucapan tersebut sangat menggembirakan dan disambut baik dengan mengadakan rapat umum seperti rapat umum di lapangan Ikada Jakarta. Dalam rapat umum tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dan beberapa pemimpin Jawa Hokokai berpidato. Sejalan dengan pengumuman Perdana Menteri Kaiso, di Jawa banyak mengalami perubahan-perubahan. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan kembali. Bendera merah putih boleh dikibarkan bersamaan dengan Hino Maru. Dan beberapa orang dipekerjakan di beberapa kantor pemerintahan Jepang. Dengan memperhatikan tulisan Hatta tersebut, Anda dapat menjelaskan bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sekarang kita kenal sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya pada waktu itu tidak mudah karena dilarang oleh pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia. Karena dilarang oleh pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia, demikian juga tidak mudah mengibarkan bendera merah putih yang sekarang menjadi bendera negara Republik Indonesia. Di balik itu semua, karena Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II melawan Sekutu, untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan tersebut. Jepang menjajah Indonesia ketika dapat mengusir penjajah sebelumnya yaitu Belanda. Belanda telah lama menguasai wilayah Indonesia dalam usahanya menguasai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Padahal sebelumnya wilayah Indonesia merupakan wilayah yang makmur dengan beberapa kerajaan sebagai pengelola pemerintahan di beberapa wilayah. Perjuangan panjang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah banyak memakan korban yang kemudian kita kenal sebagai tokoh-tokoh daerah sebagai pahlawan nasional.
Kebangkitan nasional pada tahun 1908 menjadi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui organisasi. Disusul dengan gelora para pemuda yang pada tahun 1928 berjanji dalam Sumpah Pemuda. Sampai pada tahun 1945 sebagai tokoh-tokoh tersebut ditetapkan menjadi anggota BPUPKI. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Chosakai untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, BPUPKI secara resmi dibentuk oleh Jepang. Upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chuo Sang-in atau yang sekarang dikenal Gedung Pancasila, yaitu pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Susunan kepengurusan BPUPKI sebagaimana terdokumentasi dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia terdiri atas ketua, yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, serta wakilnya Ichibangase Yoshio dan RP Suroso dengan anggotanya 60 orang dan anggota tambahan 6 orang. Adapun tugas BPUPKI dapat diamati dari pembahasan dalam sidang-sidangnya. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali dan mengadakan sidang tidak resmi sebanyak 1 kali. Sidang resmi yang pertama diadakan sehari setelah pelantikan BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang pembentukan negara atau tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia kecil. Panitia kecil atas panitia perancang undang-undang dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suroso dan panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh anggota BPUPKI yang penting sekali diketahui ya. Ini dia profil anggota tokoh BPUPKI. Silahkan disimak ya baik-baik. Itu tadi materi kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, silahkan kerjakan tugas ini di buku kalian. Kemudian setelah selesai tugasnya difoto. Setelah difoto, kirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar video ini. Demikian, kita akhiri pembahasan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.